Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Yani Frigita Manusu, NIM 18704035 kelas A, mata kuliah penulisan ilmiah. Dengan soal yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Jawaban untuk nomor 1, manuskrip menurut KBBI adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan dengan pena, pensil, maupun ketikan. Manuskrip terdiri dari kata manu dan skrip yang diartikan sebagai tulisan tangan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu hingga masih ada sampai saat ini. Konsep dan ciri-ciri penulisan karya ilmiah yang pertama reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna rasional. Artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pikirannya logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dari babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. Kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Sistematika penulisan karya ilmiah. Pada bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, dan pada bab 2 kerangka teori, yang pertama landasan teori, kedua hipotesis penelitian. Pada bab 3 yaitu metode penelitian, terdapat jenis penelitian, definisi konsep dan operasional variabel, ketiga populasi dan sampel penelitian, keempat jenis sumber dan teori pengumpulan data, kelima teknik analisis atau pengujian data, dan pada bab 4 yaitu pembahasan penelitian, terdapat yang pertama gambaran umum subjek penelitian, kedua deskripsi hasil penelitian, ketiga pengujian hipotesis. Interpelasi hasil pengujian hipotesis. Bab 5 penutup, yang pertama daftar pustaka, kesimpulan, dan saran. Nomor 2, dengan soal jelaskan hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepas bagi penulis karya tulis ilmiah karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. Kedua, tahap pengumpulan informasi. Yang pertama, manfaat kepustakaan, manfaat internet. Ketiga, kelola dan pilih bahan-bahan pustaka. Keempat, membuat ringkasan dan melakukan praprasa. Kelima, membuat kutipan. Dan keenam, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan dipersiapkan. C. Tahap pelaksanaan draft.
D. Tahapan menulis draft. Kelima, tahapan revisi. Keenam, tahap penyuntingan. Ketujuh, tahap publikasi. Dan kedelapan, evaluasi. Nomor 3, dengan soal jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Pada penelusuran kepustakaan, peneliti melakukan uji awal atau gagasan-gagasan awalnya atau formulasi awalnya untuk menyelesaikan masalah penelitian. Pada penelusuran kepustakaan diuraikan secara sistematik, semua keterangan yang diperoleh dari pustaka. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Selanjutnya nomor 4, uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika berasal dari kata Latin yaitu etika yang artinya falsafah moral. Etika merupakan aturan mengenai cara bertingkah laku yang baik menurut budaya, susila, serta agama sehingga menjadi suatu adat kebiasaan yang baik. Etika penulisan ilmiah merupakan norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Etika penulisan bertujuan untuk pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Ketiga, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Hal penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yang pertama relevansi, kedua originalitas, ketiga kemampuan berbahasa, empat terobosan dan implementasi, lima ketajaman analisis atau kemampuan berargumentasi, enam sistematika pembahasan, dan tujuh kualitas data pendukung misalnya grafik, tabel, atau data pendukung lain. Nomor 5, berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Cara menulis sitasi yaitu A. Penulisan sitasi dapat ditulis pada bagian awal dan di bagian akhir kutipan. Terkait penulisan nama penulis, maka penulis nama hanya ditulis nama belakangnya dulu, baru diikuti dengan nama depan si penulis. Barulah sumber kutipan tersebut dicetak atau diterbitkan pada tahun berapa, barulah diikuti dengan kutipan yang hendak diambil. Apabila sitasi tersebut ditulis lebih dari satu orang, misalnya 2 orang, maka kedua nama penulis wajib dituliskan atau dicantumkan dan menggunakan kata hubung dan. Hanya saja penulisan dan menggunakan simbol. Jadi setiap kata hubung tidak dibolehkan menggunakan dan ataupun n. Sekalipun literatur berasal dari bahasa asing. Kecuali jika isi dari naskah karya ilmiah yang Anda tulis menggunakan bahasa Inggris, maka kata hubung bisa menggunakan bahasa asing n. Apabila penulisan sitasi didapati penulisannya lebih dari 2, maka cukup ditulis satu penulis saja. Di bagian belakang barulah ditambah et al yang diambil dari and others. Atau bisa pula disederhanakan dengan istilah dan kawan-kawan. Khusus penulisan sitasi yang diambil dari literatur terjemahan yang berlaku untuk artikel dan buku, maka yang harus dituliskan bukan penerjemahnya, melainkan penulis aslinya. Setelah itu barulah diikuti oleh tahun terbit literatur asli. Ini merupakan contoh penulisan sitasi dari buku, penulisan sitasi dari jurnal, penulisan sitasi dari undang-undang, penulisan sitasi dari website. Sekian dan terima kasih.